Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Titin dari SMP 2 Turi. Kali ini kita masih membahas persiapan TKM untuk materi Teorema Pitagoras bagian yang pertama ya. Nah, apa saja materi yang kita bahas tentang Teorema Pitagoras? Nah, yang pertama adalah hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian menentukan panjang salah satu sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku. Kemudian triple Pitagoras, kemudian jenis segitiga, ini kita bahas nanti di part 1 ini. Terus panjang sisi pada segitiga siku-siku istimewa dan penerapan Teorema Pitagoras pada soal cerita. Ini dua ini bisa kalian cek di part yang berikutnya. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama. Ini menentukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar, ada segitiga siku-siku A, B, C ya. Jadi kalau segitiga siku-siku itu posisi segitiganya, siku-sikunya belum tentu tegak ya. Nah, dan sisi miringnya belum tentu miring. Contohnya seperti ini. Jadi sisi miring itu sisi di depan sudut siku-siku. Kalau siku-sikunya di sini berarti yang di depannya sini ya. Ini merupakan sisi miringnya. Nah, Teorema Pitagoras itu bunyinya adalah pada setiap segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, di sini sisi miringnya adalah B, berarti nanti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kita cari di sini sudah ada belum? Sudah ada ya yang C. Seandainya yang seperti ini tidak ada, maka ini bisa juga dinyatakan dalam A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat atau C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat ini. Terus untuk menyatakan sebuah segitiga, panjang sisi segitiga tidak hanya seperti ini. Bisa juga nanti segitiganya misalnya segitiganya inilah segitiga PQR, siku-sikunya di R, berarti sisi miringnya sini PQ, maka nanti PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat, atau PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi QR kuadrat. Sedangkan QR kuadrat itu PQ kuadrat dikurangi PR kuadratnya. Bisa dengan huruf kecil begini satu huruf atau huruf kapital tapi dua huruf ya. Berikutnya menentukan panjang sisi, ini segitiganya siku-siku di sini. Berapakah panjang AC? Nah, ini caranya gunakan Teorema Pitagoras tadi, karena ini merupakan sisi siku-siku, ya sisi miringnya di sini. Berarti panjang AC itu akar dari BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Panjangnya BC 35 dikurangi AB 21 kuadrat. Ini ngitungnya dikuadratkan dulu baru dikurangi kemudian diakar. Ini 1225 21 kuadrat 441 ya, dikurangi 4, 12 kurangi 4 8 itu 784, baru diakar hasilnya 28 yang B. 17 diketahui kelompok 3 bilangan manakah yang merupakan triple Pitagoras. Ada dua cara menentukan triple Pitagoras. Yang pertama, kalian kalau sudah hafal ya pakai yang sudah dihafalkan 3
5. Ini triple Pythagoras yang sering digunakan ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Ini yang sering aja. Aslinya banyak sekali ya. Triple Pythagoras itu 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Kemudian kita cek di sini 3, 4, 5 itu ada ya, berarti ini benar. 7, 24, 25 ini benar. Di antaranya itu. Nah, bagaimana kalau tidak hafal? Kalau kalian sudah menghafalkan tapi tidak hafal, triple Pythagoras itu misalnya ada 3 bilangan asli ABC dengan C itu yang terpanjang, maka jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti ABC itu merupakan triple Pythagoras. Nah, sekarang kita cek yang kedua ini. Cari yang terpanjangnya, di sini 14 kuadrat, kemudian 5 kuadrat dan 13 kuadrat. 14 kuadrat 196. Ini 25, 169, terus dijumlah ini. 4, 9, 1. Hasilnya 196 dengan 194. Kalian bandingkan sama atau tidak. Ini tidak sama. Kalau tidak sama berarti ini bukan triple Pythagoras. Sekarang yang keempat. 20, 21, 29. Ini ada 29. Nah, meskipun dari sini kalian sudah bisa menjawab ya, menyimpulkan kalau 2 salah, 1, 3 benar, berarti jawabannya yang D. Tapi kita coba yang keempat. 29 kuadrat bandingkan dengan 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. 29 kuadrat itu 841. Ini 400. Ini 441. Kalau dijumlah ini 841. Ini 81 juga. 841. Hasilnya sama. Kalau sama berarti triple Pythagoras. Jadi kita analisis dari pilihannya tadi sudah benar ya. Kita cek dengan menggunakan aturan ini tadi juga sudah benar. Berikutnya, penerapan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga, bisa siku-siku, lancip atau tumpul ya. Caranya nanti jika ada segitiga dengan sisi ABC, C-nya terpanjang, jadi caranya mirip dengan yang tadi, soal nomor 17. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti triple Pythagoras gitu ya, alias segitiganya merupakan segitiga siku-siku. Tapi jika C kuadrat itu tidak sama, tidak sama itu bisa kurang, bisa lebih. Kalau kurang, dia merupakan segitiga lancip. Tapi kalau lebih, merupakan segitiga tumpul. Kita cek, ini yang ke-1. 6 terpanjang ya. 6 kuadrat disendirikan ke 5 kuadrat. 36, 9, 25. Jumlah 33. 36. Hasilnya lebih dari. Nah, kalau lebih berarti ini tumpul. Yang kedua, 5, 12, 13 tadi kan ini triple Pythagoras, berarti ini siku-siku ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Terpanjangnya 28, kemudian ini 16 kuadrat, 28 kuadrat itu 784, 16 kuadrat 256, 24 kuadrat 576. Kalau ini dijumlah, ini 2, 5 tambah 7, 2, 3, ini 8 ya.
784 dengan 832 bandingkan, kurang dari, kalau kurang berarti segitiganya lancip. Nah, nanti yang keempat kalian bisa coba sendiri, buktikan ya. Ini 34, 20 kuadrat, tambah 30 kuadrat. Nah, tuh. Jadi nanti ini 3 benar, tapi 2 salah, berarti ini ya jawabannya D. Begitu pembahasan kita tentang Teorema Pitagoras part 1. Yang berikutnya untuk penerapan Teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku istimewa dan ada soal cerita ada di part berikutnya. Ya, bagi yang belum jelas silahkan nanti tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.